Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa saja. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Islam, Pak. Yang biasa nggak berangkat itu? Iya. Udah kalau berangkat tuh malah gitu. Oh, iya. Ya udah. Kita minum. Ya udah. Ngomong itu nggak berangkat karena apa? Sakit, Pak. Sakit. Oh, ya udah didoain aja. Semoga minggu depan bisa berangkat ya. Amin. Ya. Semoga lekas sembuh. Amin. Ya Rabbal. Baik. Masih keinget pembelajaran minggu kemarin belajar apa? Oh, tentu Pak. Kalau lupa, ya udah kalau misal lupa, mau tanya yang kenal dari dua tokoh ini ya? Kenal. Siapa? Yang di sana ya, Pak. Siapa? Kalau uang 5.000 kan, Pak. Oh, emang punya? Punya. Oh punya, kirain nggak punya. Ini juga punya kok. Emang siapa? Sunan Kalijogo. Bukan di paling bunda. Oh, siapa? Sunan Ampel, Sunan Ampel. Ya benar, Pangeran Dipo. Terus apa sebenarnya? Sunan Ampel. Tapi yang mau anak. Oh, Patriku. Sama, bukan. Gak tahu. Ini kok. Sunan Bonang. Ini Teuku Umar. Oh iya. Siapa? Tanya mana? Teuku Umar. Oke. Dari Ada yang tahu kisahnya dari Pangeran Diponegoro dan juga Teuku Umar? apa, Pak? Nggak tahu? Ya udah, kalau nggak tahu, tak tanyain lagi. Tahu nggak ini siapa? Siapa? Baik, Hashim. Ya, terus yang sebelah sini. sahabatnya. Ayo siapa? Hei, Ari. Ya benar. Oke, 100. Ya. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Oke. Baik. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Sikit. Toko apa? Kalau ini? Oke. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu peran umat Islam pada masa penjajahan. Oke, pada masa penjajahan apa yang diketahui dari biografi Pangeran Diponegoro? Ada yang tahu? Ya, pinter banget. Oke, perang terus. Ngaji. Oke, yang paling terkenal perang apa? Badar. Oke, perang Diponegoro. Nah, jadi pada Pangeran Diponegoro ini bisa dikatakan adalah seorang ulama. Beliau sebelumnya mengawal menjadi pemimpin perang Padri. Terus dan juga perang Diponegoro. Ada yang tahu perang Padri berapa tahun? 3 tahun. Setahu Bapak, perang Padri itu kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih. Kalau perang Diponegoro ada yang tahu berapa tahun? 3 tahun, Pak. Kurang lebih 5 tahun, bayangkan. Bayangkan 5 tahun loh perang. Orang yang kita 1 tahun makan tidur aja capek ya, apalagi ini perang ya. Iya. Ya bener ya. Iya. Enggak. Iya. Tapi ada yang tahu nggak perang Diponegoro ini yang menang siapa? Yang menang siapa? Ya betul sekali.
Yang menang adalah Pangeran Diponegoro. Melawan siapa, Pak? Melawan penjajah VOC. VOC tahu nggak? Oke, Belanda. Ya. Selanjutnya dari Teuku Umar. Ada yang tahu kisahnya? Oke. Ada yang pernah dengar nggak dulu pas SD sejarah tentang tokoh pahlawan yang bekerja sama dengan Belanda? Nah, inilah orangnya. Dia bekerja sama dengan Belanda, dan hebatnya lagi Belanda sampai mempercayai Teuku Umar dan memberikan 250 personil dari Belanda. Bahkan Teuku Umar ini dibekali senjata. Namun efek terima kasihnya Teuku Umar malah menyerang balik Belanda. Efek terima kasihnya karena beliau dari Belanda itu sudah mengeksploitasi kekayaan alam dan juga kekayaan sumber daya manusia, sehingga Teuku Umar ini nggak segan-segan untuk mengusir Belanda. Oke. Kurang lebih seperti itu tokoh Islam pada masa penjajahan. Yang kedua, tokoh Islam pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama Ahmad Dahlan. Ada yang tahu? Oke, pendiri Muhammadiyah. Terus ada yang tahu? Selain itu, peran pentingnya dari Ahmad Dahlan. Ya, terus kalau sekarang masih ada zamannya bid'ah. Terus kalau dulu masih ada zamannya tahayul. Tahayul tahu nggak? Apa? Oke, mempercayai hal yang mistis. Oke. Terus dan ada lagi satu khurafat. Pasti asing. Ya. Khurafat ini hampir sama dengan tahayul. Cuma bedanya khurafat ini lebih ke arah hal-hal seperti legenda yang tidak masuk akal seperti itu. Nah, kalau tahayul kan beda dimensi. Kalau khurafat itu hal sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, selanjutnya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang tahu? Oke. Pendiri NU. Terus bahkan sebelum NU ada lagi namanya Masyumi. Nah, penggagas dari gagasan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ada yang tahu? Dengan jihad resolusi jihad, ada yang tahu? Beliau itu memberikan fatwa yaitu ada tahu? Hubul watan artinya Cinta tanah air sebagian dari iman. Oke. Kenapa kok cinta tanah air sebagian dari iman? Ada yang tahu alasannya? Coba seperti ini. Apabila kita cinta dengan tanah air, maka kita akan menjaga. Pertama, menjaga. Terus merawat. Nah, dengan menjaga merawat ini, kita akan menjaga wilayah dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan menjaga ini kita mempercayai bahwa adanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kumpul watan minal iman ini adalah resolusi jihad yang sangat penting dan bisa bahkan sebelumnya itu non muslim pun sampai meyakini seperti itu. Nah, dari ini semua Bapak ingin memberikan satu persoalan. Mereka telah berjasa dalam menumpas penjajahan. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, apakah tanpa umat Islam penjajahan
di Indonesia bisa dihapuskan. Ya, apakah tanpa peran umat Islam penjajahan di Indonesia dapat dihapuskan? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini silahkan didiskusikan, dibagi dua kelompok. Tolong Mas Rizky Maulana, Mbak Ana sama Mbak Sunadia jadi satu, dan juga Mbak Ulfa dengan Mbak Muhammadiyah. Silahkan berbut. Mbak Muhammadiyah masih sih Mbak Muhammadiyah udah nonton ya. Oke. Ingin ditanyakan? Iya, Pak. Sudah selesai semuanya? Oke, silakan dari kelompok satu dulu, coba. Semua kan Pak, sama satu. Semua boleh, silakan. Apakah tanpa peran umat Islam Indonesia tidak dapat merdeka? Ya. Peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangatlah penting, di mana terdapat dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian, yakni perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara dan perjuangan para ulama dalam memimpin rakyat Indonesia melawan para penjajah. Umat Islam menjadi garda terdepan melawan penjajahan dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga apabila tanpa umat Islam, Indonesia akan lama karena sebagai pemimpin peperangan adalah umat Islam dan ia membangun kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan juga umat Islam. Kurang lebih seperti itu kejadian umat Islam dalam membentuk kedaulatan pada zaman dulu. Baik, tahu tepuk salut? Tahu. Oke, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, silakan. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah tanpa peran umat Islam Indonesia tidak dapat merdeka? Nah, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak terlepas dari umat Islam. Kaum Muslim bersatu dan berjuang melawan para penjajah yang telah merampas kedaulatan rakyat Indonesia. Walaupun perjuangan itu tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, namun tanpa umat Islam perjuangan memperoleh kemerdekaan akan lebih sulit. Karena hal itu, umat Islam bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan suatu kecaman bagi para penjajah untuk lebih segan dan berhati-hati terhadap umat Islam, terutama yang berada di Pulau Jawa. Perlawanan dimulai dari kerajaan-kerajaan Islam, kemudian melalui rakyat yang dipimpin oleh para ulama, serta pergerakan sosial yang dilakukan setiap daerah dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melawan kolonial demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, tepuk salut. Jempol, Jempol, salut. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebih sekian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih telah aktif dalam pembelajaran. Untuk tugas minggu depan, silakan buatlah makalah yang berisi tentang peran umat Islam pada masa penjajahan. Tolong diisi yang utama adalah tokoh Islam yang berperan dalam masa penjajahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.